Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Widya Astuti dan dua teman saya, Cariroto Nafisa dan Dwi Lestari. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis formasi IFE, CPM, dan EFE pada perusahaan Under Armour tahun 2013. Under Armour didirikan pada tahun 1996 oleh mantan pemain sepak bola Universitas Maryland yang menginginkan kaos yang dapat menghilangkan keringat daripada basah kuyup. Seiring dengan berkembangnya Under Armour merancang, mengembangkan, dan memasarkan serta mendistribusikan pakaian, alas kaki, dan aksesoris untuk pria, wanita, dan anak-anak di seluruh dunia. Visi dan misi Under Armour. Mengenai visi UA, CEO Plank baru-baru ini mengatakan, investasi kami menggambarkan komitmen kami untuk mewujudkan visi jangka panjang kami suatu hari nanti memiliki bisnis wanita lebih besar dari pria, alas kaki lebih besar dari pakaian, dan bisnis internasional kami lebih besar dari bisnis Amerika Serikat kami. Analisis strategi yang pertama yaitu metrik evaluasi faktor internal. Formulasi strategi ini meringkas serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama fungsi-fungsi perusahaan. Metrik IFE dikembangkan dalam 5 langkah yaitu yang pertama membuat daftar-daftar kunci, yang kedua menentukan bobot yang berkisar dari 0,0 yang artinya tidak penting hingga 1,0 yang artinya semuanya penting untuk setiap faktor. Memberikan peringkat 1 hingga 4 pada setiap faktor untuk mengidentifikasi apakah faktor itu mempresentasikan kelemahan utama, diberi peringkat 1, kelemahan kecil diberi peringkat 2, kekuatan kecil diberi peringkat 3, dan kekuatan utama diberi peringkat 4. Selanjutnya yaitu mengalihkan setiap bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang setiap variabel. Yang terakhir yaitu menjumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan skor tertimbang dari perusahaan. Berikut kami tampilkan hasil analisis metrik evaluasi faktor internal pada perusahaan Under Armour. Berdasarkan hasil perhitungan metrik evaluasi faktor internal, diperoleh jumlah skor tertimbang sebesar 3,04, yang artinya bahwa UA memiliki posisi internal yang kuat. Dari analisis metrik evaluasi faktor internal pada perusahaan Under Armour, juga dapat diketahui bahwa faktor yang paling penting agar berhasil dalam bisnis adalah dengan terus meningkatkan iklan melalui atlet yang memiliki performa tinggi. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang paling penting agar berhasil dalam bisnis adalah dengan terus meningkatkan iklan melalui atlet yang memiliki performa tinggi. Selanjutnya adalah Competitive Profile Matrix atau CPM. Matriks profil persaingan mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan pesaing tertentu terkait posisi strategis perusahaan. Bobot dan total skor tertimbang di CPM dan IFE memiliki arti yang sama, namun faktor penentu keberhasilan dalam CPM mencakup masalah internal dan eksternal. Oleh karena itu, peringkat mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana 4 sebagai kekuatan utama, 3 adalah kekuatan kecil, 2 merupakan kelemahan minor, dan 1 merupakan kelemahan utama. Faktor penentu keberhasilan dalam CPM tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman seperti di IFE. Dalam CPM, peringkat dan skor tertimbang total untuk perusahaan saingan dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. Analisis komparatif ini memberikan informasi strategis internal yang penting.
Seperti yang terdapat dalam tabel CPM, kualitas produk, iklan, dan ekspansi global merupakan faktor penentu keberhasilan yang paling penting bagi perusahaan produk perlengkapan atlet dengan bobot penilaian sebesar 0,2. Kemudian, faktor penting selanjutnya adalah pangsa pasar dan manajemen yang diberi bobot sebesar 0,15. Sedangkan untuk posisi keuangan dan tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan tetapi bukan termasuk dalam kategori yang cukup penting dengan bobot masing-masing sebesar 0,05. Under Armour dan Adidas punya posisi yang cukup berimbang dengan peringkat 3 yang dikatakan dalam keadaan baik untuk kualitas produk, sedangkan Nike menjadi yang paling baik dalam kategori kualitas produk dengan mendapatkan peringkat 4. Kesimpulannya, dalam faktor kualitas produk, baik Under Armour, Nike, dan Adidas mempunyai posisi yang cukup berimbang. Kemudian untuk iklan, Under Armour, Nike, dan Adidas mempunyai posisi yang berimbang dengan peringkat 3. Kemudian pada faktor pangsa pasar, Nike memimpin dengan mendapat peringkat 4. Kemudian disusul oleh Adidas dengan peringkat 2, dan yang terakhir adalah Under Armour hanya dengan peringkat 1. Untuk posisi keuangan, Nike menduduki posisi yang paling tinggi dengan peringkat 4, kemudian disusul oleh Adidas dengan peringkat 3, dan Under Armour yang berada pada posisi paling rendah dengan peringkat 1. Untuk faktor tenaga kerja, Nike dan Adidas sama-sama superior dengan peringkat 4, dan Under Armour menjadi yang terakhir dengan peringkat 1. Kemudian untuk faktor penentu keberhasilan ekspansi global, Under Armour menduduki posisi yang paling baik dengan peringkat 4. Kemudian disusul oleh Nike dengan peringkat 3, dan Adidas menjadi yang terakhir dengan peringkat 2. Kemudian untuk faktor manajemen, baik Nike maupun Adidas sama-sama mendapat peringkat 3, sedangkan Under Armour tidak jauh berbeda dari keduanya dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai bobot tertimbang untuk perusahaan produk perlengkapan atlet Nike berada pada posisi yang paling baik dengan total nilai sebesar 3,45. Under Armour dan Adidas berada pada posisi yang cukup imbang dengan total nilai sebesar 2,55 untuk Under Armour dan 2,7 untuk Adidas. Namun demikian, dari ketiga perusahaan tersebut sama-sama memiliki posisi yang cukup kuat di mana setiap perusahaan memiliki total nilai tertimbang di atas 2,5. Akan tetapi, angka-angka dari total nilai tertimbang tersebut sekedar menggambarkan kekuatan relatif perusahaan-perusahaan yang dibandingkan, bukan tujuan untuk mendapatkan angka tertentu, namun lebih kepada evaluasi informasi yang bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks evaluasi faktor eksternal. Nah, atau yang disingkat dengan IFE. Ini itu formulasi strategi meringkas serta mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, serta para pesaingnya. Nah, matriks IFE ini tuh dikembangkan dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, itu membuat daftar faktor-faktor kunci. Yang kedua, memberikan bobot untuk setiap faktor dengan kisaran dari 0,0 itu yang tidak penting sampai 1,0 itu yang sangat penting. Nah, yang ketiga itu memberikan peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal untuk mengindikasikan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini untuk merespon terhadap faktor yang ada. Ini tuh yang skornya 1 sampai 4 itu, kalau 4 itu responnya superior, 3 itu responnya di atas rata-rata, 2 responnya rata-rata, dan yang 1 itu responnya sangat buruk. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, ini tuh mengalihkan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel. Selanjutnya, saya akan memaparkan tabel matriks IFE untuk Under Armour Inc. Nah, itu nanti ada peluang, ancaman, serta bobotnya, peringkatnya, dan skor tertimbangnya sebagai berikut. Nah, dari tabel yang tadi itu kita dapat menyimpulkan berdasarkan perhitungan matriks evaluasi faktor eksternal
diperoleh skor tertimbang sebesar 2,87, yang artinya bisnis Under Armour Inc. itu berjalan dengan sangat baik. Perusahaan mereka mampu memanfaatkan kesempatan eksternal dengan sangat baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.